Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwi Daresi dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan awal berdirinya Daulah Abbasiyah sampai keruntuhannya. Awal pemerintahan Daulah Abbasiyah ditandai oleh perbedaan dengan dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Di satu sisi, Abdul Al-Rahman Al-Amir, kantor pusat saat itu. Sementara di sisi lain dia tidak tunduk pada khalifah di Baghdad. Pembangkangan Abdul Al-Rahman Al-Bani Abbas dalam kehidupan berbeda pendapat yang dilakukan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah sejak kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang mempraksarai gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah, yaitu Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali menetapkan Kufah sebagai pusat kegiatan untuk menggulingkan Daulah Umayyah. Berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah dengan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah mendeklarasikan diri sebagai kekuasaan yang baru. Dalam masa pemerintahan Daulah Abbasiyah terdapat 4 khalifah atau pemimpin yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Abul Abbas As-Safa. Abul Abbas As-Safa memerintah sejak 750 Masehi sampai 754 Masehi. Pada masa pemerintahan Abul Abbas As-Safa mempunyai hubungan baik dengan orang-orang Yahudi, Kristen Nestorian, dan Persia. Dan juga dalam masa pemerintahan Abul Abbas As-Safa pertama kalinya didirikan pabrik kertas di Samarkand. Abul Abbas As-Safa adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-muslim dan non-Arab. Sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur. Dia memerintah mulai dari 754 Masehi sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau saudara kandung dari Ibrahim Al-Imam dan Abul Abbas As-Safa. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Hal yang pertama kali dilakukan setelah dibaiat menjadi khalifah adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Dan juga selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjabat sebagai khalifah selama 22 tahun dan wafat dalam usia 63 tahun. Khalifah yang ketiga yaitu Muhammad Al-Mahdi. Beliau memerintah dari tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi. Beliau adalah putra dari Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal dengan orang yang pemurah dan dermawan. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan dalam masanya. Beliau berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi yang dibantu oleh anaknya yaitu Harun Ar-Rasyid yang adalah panglima penakluk Romawi. Harun Ar-Rasyid menaklukkan wilayah sampai ke pantai Marmarah. Setelah berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Khalifah Muhammad Al-Mahdi memerintah selama 10 tahun dan wafat pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi.
Khalifah yang keempat yaitu Harun ar-Rasyid. Beliau memerintah mulai dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Beliau adalah putra dari Muhammad al-Mahdi. Beliau diangkat sebagai khalifah dalam usia 22 tahun. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau disebut juga dengan The Golden Age of Islam. Saat itu, Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Beliau memimpin selama 23 tahun. Perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat, serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Beliau wafat dalam usia 45 tahun. Faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah yang pertama adalah gaya hidup mewah di kalangan para penguasa. Pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa, dan mereka menganggap darah bangsa non-Arab di dunia Islam. Setelah Al-Mutawakkil berkuasa, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu, kekuasaan Daulah Abbasiyah sebenarnya telah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Daulah Buayyih, bangsa Persia pada periode ketiga, dan selanjutnya beralih kepada Daulah Seljuk pada periode keempat. Yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Pendapatan yang masuk lebih besar dari yang pengeluaran. Setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan tersebut disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar pajak. Yang keempat adalah konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlu Sunnah dan Syiah saja, tetapi juga antar aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. Faktor eksternal kemundurannya Daulah Abbasiyah yaitu Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang Salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Yang kedua adalah serangan tentara Mongol. Tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah. Hulagu Khan beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.